Allahu 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 Allah Allahu Allah. Pernah nggak sih Anda lihat lebah yang sibuk kerja? Atau hujan yang bikin tanah kering jadi hidup lagi? Terus kepikiran, ada makna apa ya di balik semua ini? Nah, kali ini kita akan bedah surah An-Nahl, surah ke-16 dalam Al-Quran. Namanya Lebah. Dan surah ini benar-benar ngajak kita jalan-jalan, mulai dari tanda-tanda luar biasa di alam, sampai ke petunjuk hidup yang, wah, dalam banget. Yuk, kita mulai. Surah ini langsung dibuka dengan ide yang keren banget yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Coba deh bayangin, Anda disuruh ngitung semua tetes hujan di dunia atau semua daun di hutan. Mustahil kan? Nah, itulah perumpamaan nikmat Tuhan. Dan ini bukan cuma kata-kata pembuka biasa ya, ini adalah fondasi dari semua yang bakal kita bahas. Karena untuk kenal Sang Pemberi, kita harus sadar dulu dengan apa yang udah diberi. Oke, jadi penjelajahan kita di surah ini punya 4 bagian utama. Pertama, kita akan lihat tanda-tanda di alam semesta. Terus, kita bandingkan antara Sang Pencipta dan ciptaan. Dari situ, kita lihat gimana pilihan kita bisa membawa kedua nasib yang beda banget. Dan terakhir, kita akan ambil petunjuk praktis buat kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke bagian pertama. Yang menarik, surah ini nggak langsung ngomongin teologi yang berat-berat. Justru kita diajak melakukan sesuatu yang sederhana banget, buka mata, lihat sekeliling, dan cari bukti-bukti nyata di alam. Coba deh kita lihat. Dari langit, ada hujan yang ngasih kehidupan. Ada siang dan malam yang datang silih berganti dengan teratur. Matahari, bulan, bintang, itu semua jadi pemandu arah. Bahkan hewan ternak yang ngasih kita makanan, kehangatan, sampai jadi alat transportasi, itu semua disebutin. Buah-buahan juga. Pesannya tuh jelas banget, ini semua bukan kebetulan, tapi bagian dari sebuah desain yang punya tujuan. Nggak cuma di darat, perhatian kita juga diarahkan ke lautan. Lautan di sini digambarkan bukan cuma sebagai air yang luas, tapi sebagai sumber daya yang luar biasa. Dari sana kita bisa dapat makanan, perhiasan kayak mutiara. Kapal-kapal bisa lewat buat berdagang, menghubungkan kita semua. Intinya, laut itu adalah cara kita buat mencari karunia Tuhan, dan yang paling penting, buat kita bersyukur. Nah, setelah semua bukti dari alam tadi dipaparkan satu persatu, surah ini membawa kita ke argumen utamanya. Semua pengamatan tadi itu ibaratnya kayak fondasi untuk membangun sebuah kesimpulan yang logis banget tentang siapa sebenarnya Sang Pencipta itu. Inilah dia pertanyaan pamungkasnya. Setelah kita lihat semua ciptaan yang begitu rumit dan bermanfaat, dari hujan sampai lautan, kita ditantang dengan pertanyaan ini. Logis nggak sih kalau kita menyamakan Sang Pencipta yang bisa membuat itu semua dengan sesuatu yang sama sekali nggak bisa menciptakan apa-apa? Di sini perbandingannya jadi jelas banget. Di satu sisi ada Allah, Sang Pencipta yang Maha Tahu, sumber segala nikmat. Di sisi lain ada berhala, benda mati yang malah diciptakan manusia, nggak punya kekuatan apa-apa dan nggak tahu apa-apa. Kontrasnya, wah, bumi dan langit. Oke, dari argumen tadi muncullah konsekuensi. Sekarang teksnya beralih nih buat ngejelasin gimana respon manusia terhadap kebenaran ini dan bagaimana dua sikap yang berbeda itu bisa mengarah ke dua takdir yang sangat-sangat bertolak belakang. Perbedaannya tuh tajam banget. Saat ditanya soal wahyu, orang bertakwa akan bilang, ini adalah kebaikan. Tapi orang kafir, mereka bilang, ah ini cuma dongeng orang dulu. Nah, jawaban yang beda ini ujungnya juga beda banget. Yang satu disambut malaikat dengan damai menuju syurga, satunya lagi nyawanya dicabut pas mereka lagi berbuat zalim, menuju neraka. Dan ada satu poin lagi yang krusial banget soal tanggung jawab. Teks ini bilang dosanya tuh nggak berhenti di diri sendiri. Ada hukuman tambahan buat mereka yang nggak cuma salah jalan, tapi juga aktif ngajak-ngajak orang lain buat tersesat bareng mereka. Jadi bebannya double. Akhirnya, setelah kita bahas teologi dan konsekuensinya, kita sampai di bagian yang sangat praktis. Jadi, surah ini nggak cuma berhenti di level keyakinan aja, tapi juga ngasih kita petunjuk etika yang jelas banget buat kehidupan kita sehari-hari. Surah ini meletakkan 3 pilar utama untuk masyarakat yang baik. Pertama, adil. Ini standar minimum dalam semua hubungan. Lalu, levelnya naik ke kebajikan atau ihsan. Ini artinya berbuat baik lebih dari sekedar yang dituntut oleh keadilan.
Dan puncaknya, membantu kerabat, memperkuat ikatan sosial yang paling dekat. 3 hal ini adalah fondasi masyarakat yang sehat. Teks ini juga menekankan banget soal kesabaran sebagai sebuah kekuatan. Dimulai dari integritas diri, tepati janjimu pada Tuhan. Terus soal cara kita memandang dunia. Sadari kalau apa yang kita punya sekarang bakal hilang, tapi apa yang ada di sisi Tuhan itu abadi. Bahkan saat kita disakiti, sabar itu lebih baik daripada membalas setimpal. Kenapa? Karena pada akhirnya Tuhan bersama orang-orang yang sabar dan berbuat baik. Kita akhiri penjelajahan kita dengan sebuah perenungan. Surah ini mengajarkan kita bahwa sabar itu bukan pasif, bukan tanda lemah. Justru sebaliknya, sabar itu adalah kekuatan aktif yang muncul dari keyakinan penuh akan pertolongan Tuhan. Jadi pertanyaannya untuk kita renungkan bersama, dalam hidup ini gimana caranya kita bisa mengubah kesabaran, bukan sebagai kekalahan, tapi sebagai sumber kekuatan kita yang sejati?